Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Cinta Sulawati dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 22106312500032. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis proses bisnis dari sistem P2P lending dengan menggunakan aplikasi Danamas. Untuk penjelasan pertama itu adalah mengenai apa itu Danamas. Jadi sebelum kita masuk ke fitur-fitur dan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Danamas, kita akan bahas dulu tentang pengertian dari Danamas. Jadi, apa itu Danamas? Danamas itu adalah merek dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 dengan nama PT Komunindo Arga Digital. Kemudian untuk lebih memudahkan konsumen, mereka berganti nama menjadi PT Pasar Dana Pinjaman yang berdiri di bawah naungan Sinarmas Financial Service. Itu sedikit um, penjelasan tentang Danamas. Nah, untuk berikutnya di sini adalah penjelasan dari keuntungan dari Danamas. Jadi keuntungan dari Danamas ini ada dua dari dua pandangan seorang pemodal dan peminjam. Jadi yang pertama itu dari keuntungan yang akan didapatkan oleh pemodal itu adalah yang pertama dapat menentukan sendiri renters atau hasil yang diinginkan dari peminjam. Yang kedua, itu dapat memberikan pinjaman dengan jumlah minimal kepada banyak peminjam agar resiko dapat tersebar. Yang ketiga, itu adalah laporan transaksi pendanaan dapat dilihat secara lengkap dan mudah dimengerti. Yang keempat, bunga pinjaman diterima di muka pada saat mendanai pinjaman untuk pendanaan kepada reseller pulsa. Yang keempat itu adalah pengembalian pokok dan bunga secara bulanan. Dan yang terakhir itu adalah dana yang dipinjamkan tercover asuransi hingga 99%. Nah, itu adalah keuntungan dan Danamas dari pihak pemodal. Nah, sekarang itu adalah keuntungan dan Danamas dari pihak peminjam. Nah, yang pertama itu adalah dapat memaksimalkan usaha yang ada. Yang kedua itu adalah fleksibel dalam mengatur pengambilan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga itu adalah proses yang tidak berbelit-belit. Yang keempat itu adalah kelayakan usaha yang menjadi agunan utama. Yang kelima itu adalah biaya yang terjangkau. Yang keenam itu pencairan kredit yang cepat. Pada berikut keuntungan-keuntungan dari keuntungan-keuntungan dari Danamas yang akan didapatkan oleh pihak pemodal dan pihak peminjam. Nah, untuk yang berikut itu adalah alur sistem dari Danamas. Jadi alur sistem di sini itu ada 9. Yang pertama itu alur itu adalah pendaftaran dengan kita menginstal dan mengisi data diri. Lalu di situ juga akan masuk ke alur berikutnya itu verifikasi. Terus ada penilaian risiko, penawaran peminjaman. Jadi penawaran peminjaman ini dimana kita akan diperlihatkan perihal penawaran untuk peminjaman dan sistem berikutnya itu alurnya
adalah pembiayaan peminjaman yang dimana kalau kita melakukan peminjaman di penawaran peminjaman, maka di sini akan ada beberapa pilihan untuk kita melakukan pembiayaan atau penyicilan dalam peminjaman itu sendiri. Dan untuk hal berikut itu adalah pelunasan peminjaman dengan tempo yang sudah ditentukan. Yang ketujuh itu ada manajemen risiko, yang kedelapan itu ada pengembalian dana, dan yang terakhir itu ada pelaporan dan transparansi. Nah, di sini juga ada beberapa fitur-fitur dari aplikasi DanaMas. Yang pertama itu ada peminjaman online. Jadi peminjaman online ini DanaMas itu memungkinkan individu dan bisnis untuk mengajukan pinjaman secara online tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Jadi di DanaMas ini kita bisa mengajukan pinjaman online dengan mengakses platform melalui website atau aplikasi mobile. Yang kedua itu adalah pendaftaran dan verifikasi. Nah, untuk pendaftaran dan verifikasi ini adalah jadi kita nanti sebagai peminjam harus mendaftar dan mengunggah informasi pribadi serta dokumen pendukung seperti KTP, slip gaji, atau laporan keuangan bisnis. Jadi DanaMas kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data peminjam. Yang berikut itu adalah penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini adalah DanaMas melakukan penilaian risiko kredit untuk menentukan tingkat risiko peminjam. Jadi hal ini tuh mempengaruhi tingkat bunga yang akan dikenakan pada pinjaman. Yang keempat itu adalah penawaran pinjaman. Jadi di sini adalah para pendana yang telah mendaftar di platform DanaMas dapat melihat profil peminjam yang telah diterima dan menawarkan sejumlah dana untuk pinjaman yang mereka pilih. Nah, terus untuk yang berikutnya itu adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah DanaMas melakukan pemantauan terhadap performa pinjaman untuk mengurangi risiko gagal bayar. Jadi mereka bisa mengambil langkah-langkah tertentu jika peminjam mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman. Terus yang kesembilan itu adalah pengembalian dana. Nah, untuk pengembalian dana sendiri, jadi untuk para pendana yang akan menerima pembayaran dari peminjam sesuai dengan jadwal pembayaran. Ini termasuk ke pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Untuk yang ke-10 itu adalah pelaporan dan transparansi. Jadi DanaMas itu menyediakan laporan dan transparansi mengenai performa pinjaman kepada para pendana dan peminjam. Hal ini itu memungkinkan para peminjam dan dana untuk tahu gimana hasil dari yang udah kita lakukan dalam peminjaman dan pengembaliannya. Nah, yang ke-11 itu adalah marketplace pinjaman. Jadi marketplace pinjaman ini adalah peminjam dapat memilih pinjaman dengan tingkat bunga yang sesuai dengan profil risiko mereka. Sementara pendana dapat memilih pinjaman yang ingin mereka danai berdasarkan preferensi risiko dan tingkat pengembalian. Yang ke-12 itu adalah rescheduling dan pembiayaan ulang. Jadi di DanaMas ini dapat memberikan opsi rescheduling atau pembiayaan ulang kepada peminjam yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman.
Dan yang terakhir itu ada pelanggan, servis, dan dukungan. Jadi di Danamas ini biasanya menyediakan layanan pelanggan dan dukungan bagi peminjam dan pendana untuk menjawab pertanyaan dan menangani permasalahan yang dialami oleh peminjam dan pendana itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai analisis dari aplikasi Danamas. Masih banyak hal yang masih kurang tersampaikan. Kiranya bisa dibantu diingatkan kembali di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.